Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis, yaitu masuk ke dalam pembahasan Mashul Khufain bil barakah ila Hazrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa jami' masyayikhina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mashul khufaini ay hadza, bermula ini mashul khufaini, mengusap dua khuf. Khuf ini adalah sepatu yang berjenis kulit yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab terutama, dan ini dikatakan bukan seperti sepatu yang biasa, bukan. Maka kita terjemahkan saja di sini sepatu, ya. Cuman sepatunya bukan sepatu yang biasa, tapi sepatu yang memang biasa digunakan dari zaman Nabi, itu disebut dengan khufain. Ya juzu, boleh, mashu syai'in, oleh mengusap sesuatu, min zahiri a'lal khufaini, dari zahir atau luar atasnya dua khuf, dua sepatu, badalan, hal keadaan mengganti, an ghuslir rijlaini, daripada membasuh dua kaki, fil wudu'i, di dalam wudu. Jadi ini tentang orang yang memakai sepatu terbuat dari kulit yang sudah ada ketentuannya. Nah, bagi orang yang memakai sepatu ini, silahkan bagi mereka yang tidak melepas sepatunya, untuk mengusap sepatunya saja. Kan ketika kita berwudu itu wajib membasuh kaki, ya, rukun yang kelima. Tetapi bagi orang yang punya dua sepatu, boleh mengusap bagian luar sepatunya saja. Luar, usap bagian atas, zahir bagian atasnya saja, luar bagian atasnya saja, tidak masalah. Dan itu sudah dianggap membasuh dua kaki. Tetapi sedikit-dikitnya mengusapnya itu, waktunya itu adalah yauman. Kita lanjutkan. Yauman, yaitu sehari, walailatan, dan satu malam, lil muqimi, bagi orang yang mukim. Ketetapan waktunya itu dia sedikit-dikitnya dan maksimalnya atau sebanyak-banyaknya cuman satu hari satu malam bolehnya mengusap. Jadi seandainya 5 kali berwudu di dalam satu hari satu malam itu, maka tidak masalah, 5 kali mengusap saja, tidak perlu melepas sepatu, tidak masalah. Tapi lebih daripada itu mau tidak mau dilepas kembali dan diulang lagi seperti awal. Wasalah satu ayamin, dan 3 hari, bilaya lihat dengan malamnya, ya salas, lil musafiri, bagi orang yang bepergian, 3 hari untuk orang yang bepergian. Ternyata perjalanannya 7 hari, maka sampai 3 hari ya dilepas. Setelah itu kalau mau silahkan kembali melakukan ulang, bersuci, kemudian setelah itu memakai lagi. Watabtadi'u, dan mulai al muddatu, oleh masa, min intihail hadasi, daripada selesainya berhadas, ba'dal lubsi, setelah memakai. Adapun mulai dihitungnya masa, kan tadi satu hari satu malam, ada bagi musafir 3 hari 3 malam. Dihitungnya mulainya masa tersebut adalah ketika dia mulai berhadas, setelah dia itu memakai. Berarti di ketika wudhu yang kedua dia mulai mengusapnya itu. Kan begini, dia wudhu pertama, nah itu belum dipakai itu sepatu. Setelah berwudhu, setelah itu suci, nah itu aturannya harus suci dulu, baru dipakai sepatunya. Nah setelah itu dia batal, berwudhu lagi kan. Setelah itu otomatis ketika mau sholat misalkan berwudhu, nah di wudhu yang ketiga itulah
dia silahkan untuk mengusap sepatunya. Lakin tetapinya yustaratu disyaratkan li jawazil mashi bagi bolehnya mengusap syurutun akan syarat-syarat arba'atun sab'atun yang 7. Jadi bolehnya mengusap dua sepatu itu ada 7 syarat. Ayul basa, yang pertama bahwasanya dipakai al-khuffani akan dua sepatu itu ala taharatin, dalam keadaan suci kamilatin yang sempurna. Jadi bisanya mulai memakai sepatu itu adalah sesudah suci. Maka tidak boleh memakai itu dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan baik hadas kecil hadas besar, harus suci terlebih dahulu. Sehingga kalau seandainya ini orang ini dah wudu, pas hendak memasang sepatunya rupanya terkantut, maka tidak boleh memasang sepatu. Seandainya dia tetap memasang sepatunya, keadaan sepatunya belum dipasang ya, memasang sepatunya, ternyata dia berwudu, nanti dia usap kakinya, sepatunya tadi, maka usapan itu tidak sah. Dan otomatis karena tidak sah pula wudunya. Karena sebab tidak sah wudunya, maka tidak sah pula sholatnya. Ya, jadi harus sempurna suci. Yang kedua, wa yakuna, dan bahwasanya ada ya khufain qawiyaini, yaitu kuat keduanya. Jadi sepatunya itu harus kuat. Wa yakuna, dan bahwasanya ada ya khufain mani'aini, yaitu mencegah linufuzil ma'i, dari masuknya air. Jadi dari sisi dan bawah itu harus bisa menghalangi masuknya air. Min ghairil kharzi, selain jahitan. Ya mungkin jahitan kalau sedikit ya tidak masalah mungkin, karena di sini bahasa min ghairil kharzi. Wa yakuna, dan bahwasanya ada ya khufain satiraini, yaitu menutupi limahal fardi, bagi tempat fardu wudu, minal jawanibi, dari sisi-sisi, wal asfali, dan bawah. Jadi si khufain tadi harus menutupi baik sisi atau bawah di bagian anggota yang wajib dibasuh. Otomatis kaki itu yang wajib dibasuhnya itu adalah pokoknya perbatasan itu dari telapak kaki itu sampai kedua mata kaki. Nah itu harus ditutup. Jadi sepatunya itu harus sepatu yang memang sampai di atas daripada mata kaki. Kalau kurang daripada mata kaki, maka itu tidak bisa dipakai untuk mengusap. Kemudian selanjutnya wa alla yahsula, dan bahwasanya tidak ada lilabisihima, bagi memakai keduanya, hadasun, dalam keadaan berhadas akbarun, yang besar. Ya, tidak boleh berhadas. Wa alla yadhhara, dan bahwasanya tidak terlihat syai'un, sesuatu, min mahallil fardi, dari tempat wudu, fardunya wudu. Jadi tidak boleh terlihat. Baik terlihatnya itu misalkan sewaktu-waktu tidak sengaja, misalkan sewaktu-waktu terbuka ini seperti terlihatlah dua mata kaki, lupa, harus ini kan harus tidak boleh terbuka karena mengusap, tidak bisa karena sebab tidak boleh terlihat. Wa alla yankhalla, dan bahwasanya tidak terlepas al-ghura, jahitan atau talinya. Itu otomatis, karena kalau terlepas sepatu atau terbuka sepatu maka terlihat. Kita lanjutkan. Asyurutul wudu'i, bermula ini yaitu syarat wudu. Syurutul wudu'i, bermula syarat wudu, 15, yaitu 15. Al-Islamu, yang pertama Islam. Orang yang Islam itu adalah menjadi syarat sahnya wudu seseorang. Sehingga bagi orang yang kafir maka tidak sah wudunya. Wa tamyizu, dan mumayyiz. Jadi orang yang mumayyiz itu sah wudunya, sudah bisa, berarti dia sudah bisa bersuci. Dan siapa yang mumayyiz ini? Di dalam catatan kaki yang nomor 10, qila huwa ayyafhamal khitaba wa yaruddal jawaba. Sebagian qil mengatakan orang mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa memahami pembicaraan dan bisa memberikan jawaban. Itu mumayyiz. Jadi anak bayi, anak-anak ini dia sudah bisa ditanyai dan sudah bisa menjawab, udah nyambung lah bahasanya. Itu udah mumayyiz berarti. Itu sebagian qil mengatakan. Wa qila ayyakula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanji wahdahu.
Sebagian lagi mengatakan orang mumayyiz itu adalah orang yang sudah makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan mumayyiz. Wahwal ahsan, dan adapun qaul atau qil ini itu al ahsan yang lebih bagus. Wakilah dan dikatakan ayyafraqa baina tamrati wal jamrati. Sebagian qil lagi mengatakan ya mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan antara tamar dan batu. Wakilah ayyafraqa baina yaminihi wa shimalihi. Dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya sudah bisa membedakan antara kanannya dan kirinya. Nah, itulah yang disebut dengan mumayyiz. Wa naqau anil haidi, wa naqau dan suci anil haidi wan nifasi, daripada haid dan nifas. Itu syarat yang ketiga. Wa amma, dan daripada sesuatu yamna'u yang mencegah ya ma'usulal ma'i, akan sampainya air ilal basyarati, kepada kulit. Kemudian selanjutnya syaratnya adalah harus terhindar daripada sesuatu yang mencegah akan sampainya air kepada kulit. Baik contohnya itu adalah tanah yang termasuk di dalam catatannya itu, catatan kaki itu adalah tanah yang ada di dalam kuku, atau sesuatu yang menempel tinta dan sebagainya. Wa alla yakudan, dan bahwasanya tidak ada alal udwi, atas anggota, ma oleh sesuatu yughayyiru yang merubah ya ma'al ma'a, akan air. Nah, kemudian syarat selanjutnya bahwasanya pada anggota itu tidak ada zat atau sesuatu yang bisa menyebabkan air itu berubah, ya. Seperti misalkan di tangan itu ada za'faran, dan sebagainya lah, ya, sehingga air tersebut jadi berubah jadinya karena sebab za'faran tersebut. Kemudian selanjutnya wal ilmu, dan faham atau tahu ilmunya, bifardiyatihi, dengan kefarduannya wudu, tahu tentang fardu-fardunya wudu. Jadi misalkan yang ini fardu, ini fardu, ini fardu, ini sunnah. Maka sehingga ketika seseorang itu menganggap semua di dalam wudu itu fardu, maka boleh wudunya. Tetapi kalau seandainya seseorang itu menganggap di dalam wudu itu sunnah isinya, maka tidak sah wudunya. Karena sebab misalkan dia menganggap seperti itu karena dia tidak tahu yang fardu-fardunya. Nah, kalau seandainya orang itu tahu fardu-fardunya, cuman dia tak tahu kalau dalam wudhu itu ada rupanya sunnahnya, itu pun dianggap dia fardu. Itu tidak masalah. Contoh seperti anak-anak kadang-kadang kan kita dahulu lah tidak paham itu, dikira itu telinga itu adalah fardu wudhu. Ternyata membasuh telinga itu sunnah. Artinya tidak membasuh telinga pun wudhu tetap sah. Kita sangka dahulu tertinggal membasuh telinga itu, maka tidak sah wudhu kita. Makanya ketika tertinggal telinga langsung berwudhu lagi, kita ulangi wudhu. Sebenarnya tidak demikian. Kemudian selanjutnya wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Nah, ini dia. Dan bahwasanya tidak ada berkeyakinan ya orang fardhan akan kefarduan min furudihi, dari fardu-fardunya, sunnatan akan sunnah. Jadi jangan sampai sesuatu yang fardu itu dianggap sunnah. Karena kalau dianggap sunnah maka tidak sah wudu. Wal ma'u, dan air, at-tahuru, yaitu suci. Airnya harus suci. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, al-ainiyati, yang bangsa ainiyah. Wajarul ma'i, dan menjalankan air, ala jami'il udwi, atas seluruh anggota badan, harus terkena semuanya. Wa tahaqqul muqtadi, dan nyata atau yakin oleh yang melakukan wudu. Inbana, jika jelas, al-halu, oleh keadaan. Wadawamun niyati, dan tetapnya niat, hukman secara hukum. Wa'adamu ta'liqiha, dan tiada menggantungkan niat. Nah, wadukhul waktu, masuk waktu. Wal muwalatu, dan terus menerus. Lidaimil hadasi, bagi orang yang daimul hadas, atau orang yang selalu dalam keadaan hadas. Jadi bagi orang yang selalu dalam keadaan hadas, maka wudunya itu syarat sahnya itu adalah masuk waktu. Jadi dia tidak bisa berwudu di luar waktu.
Beda kalau seperti kita yang orang yang tidak selalu berhadas, maka wudhu zuhur itu boleh untuk sembahyang asar, bahkan kalau masih suci bisa untuk sembahyang maghrib, bahkan kalau masih suci bisa untuk sembahyang isya. Sunanul wudu'i wallahu alam bisawab.